Kan suruh doa, suruh ke gereja, yang ada makin stres. Iya. Karena dibilangnya jangan cerai mulu. Nah, sebenarnya di titik apa sampai kita tuh, oke ini bisa nih. Gitu. Sebenarnya titik yang menentukan seorang bercerai adalah kalau satu udah nggak mau. Salah satu suami atau istri mereka udah nggak mau. Itu aja sebenarnya. Kalau dua-duanya masih mau, itu rumah tangga akan selamat. Tapi kalau salah satu pihak udah nggak mau dan udah hire lawyer dan lain sebagainya, mau ngomong apapun kayak mau doa puasa segimana pun kayak itu udah let him go atau let her go aja. Kalau gue sih mendingan gitu daripada dipaksain. Gue udah ngeliat banyak banget suami istri maksa, malah bikin dosa dua-duanya. Satu punya simpenan, satu punya selingkuhan, begini Kak Jesse begitu. sempat punya simpenan nggak? Nggak, nggak pernah. Dengerin nih. Bener. Pas udah cerai punya pacar, iya sih. Semakin gereja nggak mau ngomongin satu isu, biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya di situ. Tapi nggak pernah nonton Keluarga Cemara bareng-bareng ya? Waktu gua bercerai, semua yang gua anggap teman gereja bubar. Itu bapak kamu pendeta, anaknya iblis. Kalau sudah begini pertanyaannya, apakah kalau sampai ada orang bercerai ditetapkan Tuhan? Tapi Tuhan juga bilang aku benci perceraian. Bagaimana Tuhan benci perceraian? Tapi Tuhan bisa menetapkan ada perceraian. Terus terang ini sukar dijawab. Ya. Dan ini sebuah pergumulan teologis yang sangat-sangat rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, Polycarpus beserta laskarnya sering sekali menyerang agama Islam serta mempengaruhi saudara-saudara kita melalui statement bahwa di Islam wanita itu direndahkan. Wanita itu tidak enak di agama Islam. Karena yang pertama bisa dipoligami, terus yang kedua di Islam ada yang namanya perceraian. Ini dua poin yang paling sering dipakai oleh Polycarpus dan laskarnya untuk mempengaruhi saudara-saudara muslim kita di luar sana. Bahkan saya sendiri ya, itu juga termasuk pelaku teman-teman, saat dulu menyiarkan agama sebelah. Kita selalu mempengaruhi orang-orang muslim, terutama yang perempuan, mengenai bahwa di Islam itu diperbolehkan cerai. Beda dengan agama Kristen. Tidak ada perceraian. Jadi kalian lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang kalau di agama Kristen. Perkataan-perkataan seperti itu terbukti ampuh mempengaruhi banyak saudara-saudara kita muslim untuk pindah, untuk murtad teman-teman. Dan kita bisa lihat juga di dalam diskusi lintas iman, masalah poligami dan perceraian itu sering dibahas oleh para Polycarpus tentunya. Padahal teman-teman, itu hanyalah omong kosong di mana mereka nggak bercermin. Mereka nggak melihat bahwa perceraian di agama mereka itu juga banyaknya minta ampun. Begitu juga dengan simpanan. Di Islam, kita tidak diperbolehkan zina. Tapi diperbolehkan punya istri lebih dari satu. Itu pun dengan syarat-syarat yang tentu saja harus kalian penuhi dulu. Tetapi di sebelah, memang istrinya satu teman-teman. Tapi selingkuhannya, simpanannya berapa banyak? Berapa banyak perzinahan yang mereka lakukan? Tetapi di sini kita nggak usah bahas itu dulu ya. Kita bahas poin masalah perceraian dulu. Dan kita tahu teman-teman, Polycarpus sering ngata-ngatai orang Islam itu terlalu gampang untuk kawin dan cerai. Terlalu gampang nikah. Saya ingat ya, saya punya satu teman barbar sekali teman-teman. Ya ini satu teman saya ini dari etnis yang ada di Medan. Itu barbarnya minta ampun. Saya kalau ikut dia, saya kadang-kadang ini juga jantungan juga gitu. Dia kalau sama bawahannya yang muslim, itu langsung dia main tembak-tembak. Sering dia gangguin karyawannya gini. Lu mau nggak anak lu jadi Habib? Ini ada nih teman gua Habib, lagi nyari istri, tapi lu jadi istri keempat. Langsung digituin karyawannya. Karyawan perempuannya yang di kantor digitu-gituin sama dia. Terus dia juga ngejek selalu. Kalian ini kawin cerai gitu. Kayak binatang.
umur 20 udah kawin, nanti umur 30 sudah jadi janda 3 kali. Apa itu gitu? Saya sampai mikir ini orang kalau ngomong, nggak mikir-mikir perasaan orang nih. Ini masalah waktu nih sebelum dia ditikam. Saya nggak tahu ya sekarang masih hidup atau enggak, atau udah ditikam dia. Karena terakhir saya kontekan sama teman saya ini udah 4 tahun yang lalu. Tetapi kalau ikut sama dia, itu deg-degan. Terutama saat dia ngomong atau ngobrol dengan karyawannya. Main tembak-tembak gitu aja gitu. Dan memang dia termasuk aktif ya, dalam melakukan penginjilan juga. Termasuk aktif mengajak orang untuk pindah keyakinan. Nah, jadi, yang seperti itu sering kita jumpai. Dan sebenarnya Kristen sendiri ini boleh cerai nggak kan begitu? Karena banyak teman-teman ini kan selalu membangga-banggakan di Kristen tuh nggak ada cerai. Nggak ada cerai gitu kan. Padahal realitanya di lapangan berapa banyak orang Kristen cerai. Cek aja. Ya. Cek aja pengadilan negeri. Berapa banyak orang Kristen cerai. Kita bisa cek, bisa lihat. Banyak sekali teman-teman. Kalau nggak cerai pun banyak yang pisah begitu saja. Contoh Bu Darni ya. Bu Darni itu dulu nggak cerai dia. Tapi lakinya dia usir. Lakinya dia usir, nggak tinggal bareng, sampai lakinya meninggal. Jadi, tolonglah, jujur, ya, dan mengakui bahwa ternyata agama kalian itu tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan panduan hidup yang bisa dijalankan oleh manusia. Kalau cuman ngomong bagus-bagus, semua orang juga bisa. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi bisa nggak dilakukan oleh manusia? Kalau Tuhan memberikan panduan yang manusia nggak bisa ikuti, nggak bisa lakukan, itu bukan Tuhan. Sama seperti misalnya kamu mengklaim bahwa komputer ini buatanmu. Ya, saya bilang ini komputer ciptaan saya. Terus komputernya saya suruh kerja 1 minggu non-stop. Dalam kondisi paling maksimal. Ternyata dia meledak, teman-teman. Rusak. Maka orang akan bilang, ini bukan ciptaanmu, kamu asal ngeklaim. Karena nggak mungkin sebagai penemu, pembuat, tidak tahu kapasitas dari ciptaannya. Tuhan pasti memberikan panduan, cobaan yang bisa dilalui oleh manusia. Sama seperti dibilang ya, oh puasa kami lebih hebat, 40 hari, 40 malam gitu ya. Silakan dibuktikan ada nggak orang bisa puasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan dan minum. Silakan dicoba. Kalau bisa, ya, segalanya saya berikan. Segalanya, teman-teman ya. 40 hari, 40 malam. Lihat mati nggak dia. Itulah saya bilang beda dengan di Islam. Ada puasa, walaupun berat. Tetapi bisa dilakukan oleh manusia. Perceraian, berat teman-teman. Berat. Tapi mau nggak mau harus dilakukan. Harus dilakukan. Itulah solusi. Di Islam itu diberikan panduan, termasuk jalan keluar. Kalau diibaratkan di pesawat ya, pintu darurat. Kalau di kapal laut, ya, itu sekoci penyelamat. Ada di situ, tapi kalau bisa jangan dipakai. Siapa yang punya pesawat, pingin pintu daruratnya dipakai? Nggak mungkin ya. Pelampung pintu darurat, kalau bisa, dari pesawat itu beroperasi sampai nanti pensiun, itu jangan dipakai. Kan seperti itu teman-teman ya. Dan di sini saya ingin membuktikan ya, bahwa di kekristenan, itu ternyata banyak perceraian. Dan kalau kita bilang percaya, nanti yang sebelah pasti alibi. Pasti alasannya gini, wah itu kelas jemaat, oh itu cuman Kristen KTP. Kristen KTP imannya nggak ada. Ya, maklumlah kalau seperti itu cerai. Oke lah kalau kalian bilang gitu. Kemarin saya kasih nampak Ahok. Ahok tuh Kristen taat. Itu pun nggak diterima sama kalian. Banyak orang Kristen bilang, wah Ahok itu kan cuma jemaat biasa. Ya, imannya nggak kuat, nggak ngerti Kristen. Oke. Kali ini saya suguhkan, ya, saya suguhkan seorang pendeta, teman-teman. Pendeta yang bercerai. Dan pendeta ini adalah pendeta laku. Pendeta yang jemaatnya luar biasa sekarang. Ini biar kalian lihat ya, biar kalian pintar sedikit. Dan sebelumnya saya tampilkan bukti dulu kalau dia ini memang pendeta. Soalnya nanti yang sebelah ini kan bilang, wah mana ada dia pendeta, asal-asal kau ngomong gitu ya. Ini Daniel Mananta. Daniel Mananta seorang Kristen.
Nggak mungkin dia sembarangan ya menjelekkan pastor atau pendeta. Di sini ya, alasan pastor JC lantang memilih untuk bercerai. Nah, ini orangnya. Ya, namanya JC Lantang. Bukan lantang artinya berani ya, tapi JC Lantang. Memang namanya adalah JC Lantang. Dia ini adalah seorang pendeta. Jadi ini bukan pastor Katolik ya. Biasa orang Protestan sekarang lagi hobi menggunakan title pastor. Nah, seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu. Apa nih namanya nih Nick, sekarang nih? Nanti gue nanya Kak Jesse aja lah, kali Ya. punya sebutan Kak Jesse ya. Iya. Tapi it's okay ya, Pang. Oke dong. Aman ya? Aman. Jadi kita bakalan bahas. Jadi apa yang mungkin gak kepengen dibahas, misalkan pertanyaan skip aja nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, buat Kak Jesse dulu. Kan firman Tuhan kan ngomong ya Kak, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia. Kita semua setuju di situ dan tidak ada yang memungkiri gitu. Dan tidak ada yang menginginkan perceraian. Iya nggak sih Kak? Ya. Kan nggak mungkin kayak Kak Jesse itu dari awal gitu udah ada rencana untuk gitu. Apalagi kan itu hal yang sulit gitu ya. Makanya udah dari awal ya rencananya. Oh, dari pas akad nikah Dan berarti lu ya? tahu, dan lu tahu. Gua aja masih nggak tahu sih. Terus si pangeran belum direncanain itu. Enggak, jangan-jangan dia datang ke kawinannya bapaknya sama mamanya. Oh, datang. Datang jangan-jangan. Enggak. Kak, balik lagi nih. Tapi kenyataannya kan banyak. Bahkan di gereja nih yang tersembunyi, bahkan yang ketahuan dan gak ketahuan gitu. Perceraian, perpisahan itu kan banyak dan pada akhirnya anak-anak jadi korban. Pokoknya hubungan keluarga rusak. Gimana Kak? Semakin gereja nggak mau ngomongin satu isu, biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya di situ. Ya, kita selalu tabu ngomongin cerai, seks, uang, dan lihat aja banyak yang akhirnya jatuhnya di situ. Oke. Karena nggak ngerti juga kali ya. Karena nggak ngerti, karena nggak pernah dibahas. Dan kita mental gereja nih mental showroom, bukan bengkel. Jadi sebenarnya tuh yang datang ke gereja tuh yang perlu diurus, perlu diganti oli, perlu di tune up, perlu di segala macam. Seharusnya begitu gereja itu mentalnya, mental bengkel bukan showroom, maunya bagus semua gitu loh. Akhirnya yang datang adalah kumpulan-kumpulan orang jaim jadinya, jaga image semuanya. Gue pernah sih kasih statement buat salah satu bapak gereja Indonesia. Dia sekarang udah pass away. Gue bilang begini, Om, kenapa sih di gereja nggak ada pelayanan perceraian? Wah, dia ngelihat gue kayak mau mukul gue. Kamu nih ya gitu. Om, tunggu dulu Om, tunggu dulu. Itu Kak Jesse udah jadi pendeta pas Udah, ngomong. Oke. udah. Tunggu dulu Om, gini Om. Maksudnya gereja selama ini cuma ada pelayanan pemberkatan. Tapi di saat orangnya mau cerai, mereka nggak nyari gereja. Yang mereka cari diskotik segala macam karena mereka takut ke gereja. Nah maksudnya itu loh Om. Wah bener juga kamu ya. Tiba-tiba dia melunak seperti itu gitu loh. Karena memang sudah kejadian yang kita tutup-tutupin mungkin. Banyak orang gereja pun ya full timer sekalipun, pelayan di mimbar sekalipun yang mengalami perceraian. Dan believe me, kita semua nggak mau kok. Kita menikah untuk tidak bercerai. Tapi kalau ini terjadi, gereja harus bikin apa? Hakimin orang, atau kita kalau kita mentalnya bengkel, kita akan urusin. Ya mungkin ada, oke, lo nggak pelayanan dulu, tapi gue janji selama waktu berjalan ini gue nemenin lo makan siang, gue nemenin lo ngopi, misalnya kayak gitu. Gembalanya misalnya ngomong gitu sama full timer yang lagi masalah di keluarganya. Nah ini nggak ada kan? Nggak ada gini-ginian. Dan gue ngalamin banget dulu. Waktu gue bercerai, semua yang gue anggap teman gereja bubar. Nggak ada yang telepon gue, nggak ada yang support gue. Which is apa ya? Gue nggak komplain ya di Brave Talk ini. Gue cuman thankful karena ada mereka itu semua. Gue jadi stronger lah hari ini. Nggak cengeng, nggak gimana dan lain sebagainya gitu loh. Gue juga jadi mengerti things not to do sama orang-orang yang lagi ngalamin krisis di rumah tangga segala macam. Gue nggak akan tinggalin mereka sekarang. Gue akan temenin. Tapi Kak Jesse, sebenarnya tuh di titik apa sih sebenarnya kita tuh bisa memutuskan untuk bercerai? Kan masalah pasti ada. Kan kita disuruhnya pasti, kalau dulu orang tua pasti suruhnya doa kalau lagi berantem. Si doa tuh. Iya kan? Si mau doa tuh ya kan? Nah kan suruh doa, suruh ke gereja, yang ada makin stres. Karena dibilangnya jangan cerai mulu. Nah sebenarnya di titik apa sampai kita tuh oke ini bisa nih? Gitu. Sebenarnya titik yang menentukan seorang bercerai adalah kalau satu udah nggak mau. Salah satu suami atau istri mereka udah nggak mau. Itu aja sebenarnya. Kalau dua-duanya masih mau, itu rumah tangga akan selamat.
Tapi kalau salah satu pihak udah nggak mau dan udah hire lawyer dan lain sebagainya, mau ngomong apapun kayak mau doa puasa segimana pun kayak itu udah let him go atau let her go aja. Kalau gue sih mendingan gitu daripada dipaksain. Gue udah ngeliat banyak banget suami istri maksa malah bikin dosa dua-duanya. Satu punya simpenan, satu punya selingkuhan, begini Kak begitu. Jesse sempat punya simpenan nggak? Nggak. Nggak pernah. Dengerin nih. Benar, benar. Oh. Pas udah cerai punya pacar iya. Gitu, Pang. Iya, iya. Jadi pas udah cerai baru. Pas itu kan belum ketahuan. Jatuhnya jadi pacar. Kak Jes, Ya. barusan kan ngomong kayak enak gitu ya. Tapi Enak pas, ya? pas masa mau perceraian kan pasti masa Oh. nggak sedih sih, masa nggak berat sih, masa. Wih, berat banget. Itu berat banget. Satu tadi yang gue udah gue cerita bahwa gue ditinggalin sama teman-teman yang gue pikir mereka teman-teman gue. Gue ditinggalin sama temen-temennya my ex, udah pasti. Iya iya Ya, iya dong. Udah pasti. Di setiap ada perceraian pasti ada Pembubaran komunitas. Iya, ada pecah kongsi pasti. Iya, Ya. paguyuban bubar. Keluar grup WhatsApp. Ya, dan itu berat banget. Dan waktu itu anak-anak masih kecil ya. Angel kakaknya masih 6 tahun, Pangeran masih 3 tahun waktu itu. Dan itu gak gampang dan apa ya. Jadi kalau ada teman-teman hari ini datang terus mau cerai, gue selalu bilang jangan. Iya dong. Jangan. Jadi apa yang gue alami bukan orang nerimanya tuh, wah berarti boleh dong. Benaran gitu. ya. Itu salah banget terima kayak gitu. Karena perceraian tuh mesti dilihat case by case. Ya, case ini gimana, case itu gimana. Kalau orang emang kegatelan ya emang gimana. Berarti Kak Jesse boleh rekomendasiin orang misalnya udah curhat nih, misalnya gue curhat ke Kak Jesse nih. Kak Jesse udah begini nih. Terus Kak Jesse bisa nggak rekomendasiin, ya udah cerai aja. Gue nggak akan ngomong kayak begitu, gue nggak rekomen. Kalau emang masalahnya tuh nggak berat banget. Ya itu tadi, gue kembali ke kalau salah satu udah nggak mau, itu udah susah. Kalau misalnya selingkuh gitu, Kak? Masih KDRT? bisa. Masih bisa. KDRT? Masih bisa. KDRT apa dulu nih? Kegemasan dalam rumah tangga atau? Waduh. Untung gue udah nikah, jadi gue boleh tuh gemas-gemas gitu. Lu belum boleh, Pang ya? Kalau gue ngalamin orang yang ngalamin KDRT misalnya, gue biasanya bilang sama mereka untuk pisah dulu lah sementara. Dan kita juga akan dengar ya, ini pendapat dari Esra Soru mengenai bahwa perceraian itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi menurut Esra Soru itu semua sudah ditentukan. Jadi Tuhan sendirilah yang membuat perceraian itu. Wow. Dan Esra Soru juga masih bingung ya, masih bingung kenapa Tuhan di satu sisi membuat tapi di satu sisi melarang gitu. Ini nggak konsisten Tuhannya. Ya kita dengarkan dulu. Pertanyaannya, apakah orang bercerai juga ditentukan Tuhan? Bukankah Allah membenci perceraian? Karena ada yang menolak jodoh di tangan Tuhan gara-gara adanya perceraian. Mohon penjelasannya, Pak. Kalau jodoh bukan di tangan Tuhan, di tangan siapa? Di tangan kita sendiri? Atau di tangan siapa? Ini memang pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dari sudut pandang providensi Allah, ya ada doktrin yang namanya providency of God. Itu adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak bisa terjadi di luar ketetapan Tuhan. Tadi kita singgung soal hujan. Hujan turun itu juga ditetapkan Tuhan. Kilat, sambar menyambar itu ketetapan Tuhan. Salju jatuh itu ditetapkan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, ya, bukankah burung pipit dijual seekor 2 duit, tapi tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung tidak mungkin jatuh. Jatuh itu apa? Ada 2 macam penafsiran tentang jatuh. Jatuh pertama adalah hinggap. Jadi burung ini terbang, shoot, jatuh ke sini. Hinggap di tanah. Hinggapnya burung di tanah itu tidak bisa di luar kehendak Bapamu yang di surga. Atau jatuh itu bisa diartikan karena mereka dibunuh. Jadi misalnya ada penembak. Burung terbang atau di atas pohon ada orang yang tembak. Tidak mungkin ada burung yang jatuh di luar kehendak Bapamu. Kalau Bapa tidak menghendaki, biar kamu jago tembak bagaimanapun pasti meleset.
Tapi kalau kamu tembak dan burung itu betul-betul jatuh, kena, itu dalam kehendak Allah. Bayangkan, untuk burung jatuh saja butuh kehendak Allah. Itu remeh loh. Lalu ayat selanjutnya, kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dalam hubungan dengan burung jatuh itu berarti bahwa rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya, satu helai pun tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapa. Rambut itu loh, tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Sekarang pikir, kalau rambut itu tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapamu, bagaimana dengan kepala jatuh? Atau leher jatuh? Tidak mungkin kan? Iya, benar. Rambut saja harus butuh kehendak Tuhan, apalagi leher. Ya. Nah, segala sesuatu yang terjadi di bumi itu harus di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Semua. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Lu boleh rancang apa saja, tapi pada akhirnya ya keputusan Tuhan juga yang terlaksana. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kamu boleh timbang, jawaban lidah dari Tuhan. Mau nikah, Santi atau Linda? Santi aja lah. Tapi Linda kayaknya lebih bagus. Linda aja. Tapi Santi lebih kaya. Santi aja. Tapi Linda lebih pinter. Linda aja. Ya, tapi Santi lebih seksi. Santi aja. Santi, Linda, Santi, Linda, Santi, Linda jatuh. Linda. Kamu menimbang-nimbang. Waktu kamu bilang Linda, jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ya kan? Kembali ke ayat tadi. Ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ayat 9. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini berlaku bagi hal-hal yang buruk sekalipun. Ya. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya menetapkan terjadinya hal-hal baik. Hal buruk pun itu di dalam ketetapan Tuhan. Lihat Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Ya, jadi hari ini kalau kamu kemalangan, ya dompetmu jatuh, itu hari itu juga ditetapkan Tuhan bahwa dompetmu jatuh. Baru beli HP baru, pergi ke kamar mandi, begitu tondok HP jatuh masuk air, itu pun ditetapkan Tuhan. Yesaya 45, 6, 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Jadi nasib mujur, nasib malang itu juga ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Ratapan 3, 37, 38. Siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ya. Bagaimana dengan malapetaka? Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Semua ayat ini masih banyak lagi. Saya hanya berikan beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa semua peristiwa asal sudah terjadi itu pasti di dalam ketetapan Tuhan. Kalau sudah begini pertanyaannya, apakah kalau sampai ada orang bercerai ditetapkan Tuhan? Tapi Tuhan juga bilang aku benci perceraian. Bagaimana Tuhan benci perceraian? Tapi Tuhan bisa menetapkan ada perceraian. Terus terang ini sukar dijawab. Ya. Dan ini sebuah pergumulan teologis yang sangat-sangat rumit. Dari Esra Soru mengenai bahwa perceraian itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi menurut Esra Soru itu semua sudah ditentukan. Jadi Tuhan sendirilah yang membuat perceraian itu. Wow.
Dan Ezra Soru juga masih bingung ya, masih bingung kenapa Tuhan di satu sisi membuat tapi di satu sisi melarang gitu. Ini nggak konsisten Tuhannya. Ya kita dengarkan dulu. Iya teman-teman sudah lihat ya, jadi ada kebingungan. Ada kebingungan di mereka teman-teman. Itulah saya bilang kalau mereka ingin mengejek, menghina Islam, cobalah bercermin dulu. Di Islam jelas bahwa itu adalah jalan terakhir. Ya, bukan pilihan pertama, kedua, ketiga, enggak. Pilihan terakhir. Kalau memang sudah tidak ada harapan, sudah tidak mungkin. Karena kalau bersama, yang ada saling menyakiti. Kalaupun bersama, menderita seumur hidup. Ngapain kan begitu? Ngapain kalau sisa umur Anda itu digunakan, dihabiskan dengan penderitaan. Yang seharusnya mungkin kalau mereka berpisah, mereka bisa berkarya, bisa menjadi pribadi lebih baik. Dengan berpisah, mereka bisa membantu orang lebih banyak. Kenapa harus dipertahankan kalau begitu? Betul tidak? Banyak orang gitu ya. Begitu bercerai, dua-duanya sukses. Waktu sama-sama, karena kerjanya berantem, hidup mereka kacau balau, keuangan kacau, semua kacau. Begitu cerai, ya masing-masing berkarya dengan sukses. Jadi orang kaya, jadi orang sukses. Begitu jadi orang sukses, membantu banyak orang. Jadinya, kita bisa lihat, ternyata perceraian itu baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi solusi. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa hanya Islamlah agama yang sesuai dengan manusia. Tuhan Islamlah, Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar. Karena dia tahu ciptaannya itu kapasitasnya gimana. Ciptaannya ini bakal bagaimana. Itulah diberikan panduan jelas. Kalau di sebelah, mohon maaf, di Yahudi ada cerai. Di Kristen, sok-sok bilang nggak cerai. Tapi kenyataannya apa? Ahok cerai. Ya, pendeta atau pastor Jesse Lantang cerai. Ini pendeta loh. Jangan nanti kalian bilang, oh dia nggak ngerti Bible. Pengetahuannya kurang. Halo. Jesse Lantang sendiri mengatakan apa? Full-timer di gereja juga banyak yang cerai. Silakan dicek. Berapa banyak full-timer tuh? Full-timernya juga cerai. KDRT, berantem. Wah, saya dulu melihat banyak ya. Bahkan pendeta di depan jemaat luar biasa baik. Tapi di belakang baku hantam teman-teman. Ada juga pendeta gitu. Baku hantam, berantem, KDRT. Itulah saya bilang jangan munafik. Jangan munafik. Agama yang benar adalah agama yang bisa memberikan panduan dengan sangat jelas. Kalau cuman bikin bagus-bagus, kalian suruh ngarang sekarang, saya bikin agama sendiri, ya ajarannya begini, begitu. Bisa saya karang. Semua kelihatannya baik, tapi bisa nggak dilakukan manusia? Kalau nggak bisa dilakukan manusia, jelas itu bukan dari Tuhan. Sesimpel itu. Ya. Dan kalian juga dengar dari Jesse Lantang bahwa mau kalian doa puasa, mau kalian minta Yesus datang sekalipun, ya kalian doa terus sosok goib datang. Kalau memang salah satu pihak sudah tidak mau, nggak akan bisa, teman-teman. Mau doa puasa, mau kalian itu seholy apapun ya, bisa bahasa roh, ya tetap. Itu yang cerai-cerai juga banyak yang bisa bahasa roh, teman-teman. Udah kepenuhan Roh Kudus juga, tetap aja cerai. Itu faktanya. Jadi kembali teman-teman, ya, terutama Laskar Polycardos, teman-teman Kristen, kalian bisa lihatlah bahwa hanya Islam yang memberikan panduan yang begitu lengkap dan bisa dilakukan oleh umatnya. Coba kalian renungkan. Saya dulu men-challenge beberapa gereja, saya bilang gini, kalau kalian bilang memang orang Kristen nggak boleh cerai, ya udah minta sama pemerintah, lewat perwakilan resmi kekristenan, bilang, tidak ada yang namanya perceraian, sehingga pengadilan tidak boleh memberikan perceraian, surat cerai jangan. Kalau mau surat cerai harus dari gereja keluarkan, bisa nggak? Nggak bisa. Gereja sendiri nggak sanggup untuk buat seperti itu, karena mereka tahu bahwa nggak mungkin. Ya nggak mungkin, karena memang faktanya di lapangan banyak yang seperti itu. Itulah kenapa kalau di luar negeri sekarang teman-teman, ya di luar negeri itu banyak kan orang tinggal bareng, kumpul kebo, punya anak, tapi nggak nikah.
Orang bule seperti itu. Tinggal bareng sampai punya anak, teman-teman. Punya anak, tapi nggak nikah-nikah. Bukankah itu zina? Bukankah itu jauh lebih berdosa, teman-teman? Tapi itu terjadi. Betul nggak? Di Eropa, di Amerika itu terjadi. Ya, karena mereka takut kalau nikah nanti nggak cocok, cerai. Dosa, dia bilang. Mereka bilang cerai dosa, tapi zina nggak dosa. Ini kan lawak. Lawak, banyak yang seperti itu. Oh, nggak bisa. Nanti kalau saya udah nikah, nggak cocok, saya cerai, saya berdosa seumur hidup. Lu Anda berzina sama dia sampai punya anak. Itu nggak dosa. Apa aja kalian ini? Itulah saya bilang, perspektif, pandangan dari mereka, ini sudah mengalami masalah. Mereka jadi nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Inilah saya bilang tipu daya setan ya. Yang namanya setan itu memperdaya manusia sampai nggak bisa membedakan lagi. Mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kita lihat, ada orang bikin kegiatan ilegal. Doa di rumahnya, undang orang. Jadikan rumahnya sebagai tempat ibadah yang nggak jelas. Ya ini ibadah kepada siapapun kita nggak tahu. Ngomongnya kepada agama yang ini. Padahal bisa jadi nyembah setan dia di rumah itu. Karena nggak jelas kan gitu. Nggak ada izinnya. Terus bernaung di mana juga nggak jelas. Begitu dibubarin oleh masyarakat, mereka marah. Mereka teriak. Apa ini? Kami mau beribadah aja dilarang gitu. Di framing bahwa masyarakat ini radikal. Yang lucu di luar sana, orang menilai, oh ya, kasihan mereka, harusnya diberikanlah kebebasan beribadah. Halo, kalau dia beribadah kepada setan, apa nggak gawat kita? Kita lihat ya, bagaimana dari dulu Tuhan marah kalau terjadi penyembahan-penyembahan sesat yang nggak benar. Itu bisa dikena azab itu satu kota. Bisa kena sial, kena tulah satu kota. Gara-gara banyak orang nggak benar. Jangan nanti kita ikut sial, teman-teman. Gara-gara kebejatan moral yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan kita cukup miris. Makin ke sini kota-kota besar juga melakukan hal yang sama. Perzinahan jalan terus. Tapi kalau ada orang cerai, dihujat. Wah, agama ini kok bisa cerai gitu kan. Sama kayak salah satu Polikarpus, teman-teman, mengkritisi orang lain. Seakan-akan hidupnya benar. Membidat-bidatkan orang lain. Wah, itu sesat, pendeta ini sesat gitu kan. Padahal dia sendiri pezina, kena HIV lagi. Bayangkan, ada orang sok-sok mewakili agama padahal dia kena HIV. Kena HIV-nya karena apa? Bukan karena jarum, bukan karena nggak sengaja, tapi hubungan sejenis, tusbol dia. Saya sampai bingung, ini standar moralnya udah di mana ini teman-teman? Di mana standar moralnya? Cobalah kalian jawab. Di Islam, yes, ada perceraian, tapi itu kan terakhir. Ada tahapannya. Saya juga nggak pernah setuju ya kalau ada orang mengatakan, udah nikah aja dulu, nanti kalau nggak cocok cerai. Saya nggak pernah setuju juga. Bahkan, buat kalian ketahui, saya itu setiap hari kalau ketemu teman, ya nggak setiap hari, maksudnya pas kalau ketemu teman ya, itu kalau yang dari muslim-muslim, ya teman-teman terutama dari penonton, ataupun dari kalangan apologet, itu selalu bilang, udah nikah aja gitu kan. Nanti nggak cocok cerai. Saya bilang, apaan gitu. Saya termasuk yang keras gitu, mengatakan bahwa ya kita harus benar-benar kenal pasangan kita. Ya kita benar-benar harus persiapan yang matang. Jangan begitu nafsu, udah nikah. Nggak boleh. Bahkan saya ingat ya, saat saya di Medan teman-teman, saya sempat, ya mohon maaf ya, saya katakan ini ya, tapi inilah yang terjadi, saya sempat dikucilkan oleh kelompok di masjid saya, lantaran waktu itu kan membahas tentang pernikahan. Ya. Jadi saya bilang seharusnya anak-anak muda itu diberikan pendidikan pernikahan. Kalau dia nggak ada pekerjaan, ya, emosinya belum stabil, kita lihat belum pantas dia untuk menjadi kepala keluarga, jangan dikasih nikah. Terus saya disalahin, wah kamu mempersulit orang menikah, nggak boleh gitu kan, dia bilang, nggak boleh mempersulit orang gini-gini. Saya sampai, aduh, kok saya pula yang disalah-salahkan. Ini kacau. Ini kacau. Tetapi ini mungkin harus jadi pelajaran bagi kita juga. Ya. Terus kalian dengar sendiri ya, Jesse Lantang, begitu dia cerai, dia dikucilkan oleh gerejanya. Nah, ini yang lucu gitu.
Itulah saya bilang seakan-akan kalau di Kristen, itu kalau orang cerai, itu udah seperti seorang pendosa. Itu yang terjadi sama si Jesse Lentang kan, pendeta loh. Saat dia cerai, dia dikucilkan oleh komunitasnya. Dianggap sebagai pendosa. Itu terjadi di gereja. Sedangkan di gereja, itu kalau ada orang pacaran, tidur bareng, tinggal serumah, itu nggak ada apa-apa. Saya sering melihat teman-teman gereja saya, itu masih pacaran udah tinggal bareng, ya, ke luar negeri bareng sama-sama gitu kan, satu kamar, mantap-mantapan, udah push rank bareng gitu. Itu tetap nggak ada masalah. Ya, mereka tetap akan dekat sama orang tersebut. Tapi kalau cerai, wah beda statusnya teman-teman. Itu benar-benar dikucilkan. Ya, itu yang terjadi. Bisa memberkati, tapi nggak ada jalan keluarnya. Jadi kalau orang bilang ya, ada makan nggak ada buang air besarnya. Itu juga nggak sehat. Jadi di mana-mana, selalu ya, harus ada jalan keluar. Kayak kita bangun ruko atau gedung. Harus ada kan pintu daruratnya. Coba lihat, ada nggak gedung nggak punya pintu darurat? Nggak ada. Kalau ada gedung nggak punya pintu darurat, itu kacau sekali itu yang buat rumah. Yang buat bangunan tersebut kacau sekali. Wajib ada. Di ruko ada pintu belakang dia, kecil. Ya, di bangunan ada dia pintu darurat juga. Kenapa harus ada pintu darurat? Untuk jaga-jaga kondisi-kondisi tertentu. Sama kayak di Islam, kenapa boleh cerai? Itu udah pintu terakhir juga itu. Sama kayak di pesawat tadi kan, di kapal, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman sebelah, cobalah kalian lihat. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan panduan yang lengkap kepada manusia, dan tentu saja aturan dan panduan tersebut adalah panduan yang bisa diikuti oleh manusia. Kalau nggak bisa diikuti, dia bukan Tuhan kita. Dia cuma sok-sok nulis, sembarangan memberikan perintah. Dia nggak ngerti kita. Jangan menyembah Tuhan yang tidak ngerti kita. Menyembahlah kepada Tuhan yang ngerti, tahu kapasitas kita. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, saya umumkan teman-teman, bahwa 17-an nanti, kita ada rencana mengunjungi salah satu ponpes yang ada di NTT, di mana NTT ini adalah daerah mayoritas Kristen, Islamnya cuma 9,sekian%, dan ponpes tersebut, ya, itu berada di lingkungan yang notabene, alhamdulillah mayoritas Muslim. Kalau nggak bisa berdiri juga kan begitu. Itu tanah pun tanah warga yang diberikan kepada ponpes tersebut. Dan desa tersebut itu sering menjadi target para misionaris, ya, para murid-murid STT kalau sedang KKN, sedang tugas akhir, mereka ditaruh di sana untuk pelayanan, untuk mempengaruhi warga sana. Untuk itu, marilah kita dukung ponpes-ponpes yang menjadi benteng-benteng akidah, benteng-benteng siar di daerah-daerah seperti itu. Untuk itu saya akan terjun langsung di tanggal 17 Agustus nanti, untuk melihat kondisi, untuk melihat apa yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Apalagi memang kondisinya cukup memprihatinkan. Karena di sana tidak dipungut SPP ya, tidak ada biaya untuk anak-anak belajar di sana, tinggal di sana. Jadi marilah kita mendukung saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Kalau masalah yang ponpes itu silakan cek di kolom komunitas. Ya, saya nggak perlu jelasin lagi panjang lebar di sini. Saya rasa teman-teman sebagian sudah tahu ya. Cuman mungkin belum tergerak aja. Ya itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.